Official. Oke, makasih semuanya ya buat semuanya yang udah selalu like, komen, dan subscribe-nya di video-video aku, yang udah selalu hadir di video-video aku kali ini, yang video aku tentang kerokan, memijit. Oke, semoga kalian semua tetap menyukainya. Yang nggak suka boleh di skip, boleh dilewatin ya, maklum aja, namanya juga kalau sampah ya tetap sampah, nggak bisa menghargai konten orang ataupun jeripaya seseorang untuk membuat sebuah konten. Ya namanya juga orang iri ya, pasti ada kan kayak gitu, beraninya cuman ngintip doang, cuma kepo-kepo doang. Tapi yang buat kamu yang suka, buat kamu yang like dan selalu termotivasi buat konten-konten terbaru, tetap semangat, abaikan kata-kata mulut sampah orang itu, nggak usah kita dengar. Kalau kita dengar, kita nggak bakalan berkembang, kita akan tetap vakum, terdiam di suatu tempat aja, di titik-titik yang sama, nggak akan berkembang kalau kita selalu mendengarkan ocehan atau omongan orang lain. Oke guys, selagi kita nggak merugikan, kita tetap semangat. Oke, di konten aku kali ini aku mau bikin motivasi, yaitu supaya ketek kita selalu tetap bersih, segar, dan wangi. Oke, yang suka bersihin ketek, sini kita merapat ya, buat cowok, cewek yang punya pacar, yang punya istri, yang punya pasangan, yang bermasalah dengan ketek, boleh kita kesini merapat. Kenapa sih ketek itu bagiannya sangat sensitif banget? Biarpun kamu sekeren apapun, mau pakai hijab, mau pakai kerudung, mau pakai baju basah, mau pakai baju gengsi atau apa, kalau keteknya bau busuk, bau comberan, bau yang menyengat, itu nggak banget, kita lewat ya, nggak suka. Tapi kalau kita walaupun berpenampilan biasa aja, enak dipandang, terus kalau ketek kita wangi, bersih, kita tetap enak. Kita mau ditempatkan dimanapun, mau bersamping dengan siapapun, kalau ketek kita wangi, bersih, tetap enak. Oke, kali ini aku mau bersihin ketek ya, tapi aku mau kasih tahu dulu buat kamu semua, kenapa bersihin ketek itu sangat penting. Ada yang suka dicukur, ada yang suka dicabut. Kenapa? Kalau dicukur itu memang caranya itu paling mudah, cepat, praktis. Tapi kalau dicukur ada indikasinya juga, maksudnya tuh ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu pertama itu cepat tumbuh, kedua sel kulit di ketiak kita itu kasar. Jadi boleh aja kalau kita pakai cukur, tapi dengan syarat pertama, alat pencukur kita itu harus dalam keadaan bersih, steril, dan yang paling utama itu harus tajam. Istilahnya baru kita pertama kali pakai untuk ketek kita, nggak usah dicampur-campur ya. Misalnya kalau pencukurnya itu khusus untuk ketek-ketek aja, nggak usah untuk yang lain-lainnya kayak kumis atas, kumis bawah, apa kayak gitu kan, jadi nggak banget kan rasanya. Kita harus bisa punya alat pencukurnya itu khusus buat ketek aja, utamakan yang steril, bersih, dan tajam, supaya nggak bunyi kruk, jadi membuat iritasi atau luka. Dan usahakan kalau mencukur itu diikuti dengan posisi bulunya itu posisinya ke atas atau ke bawah, jangan berlawanan arah, nanti dia tuh hasilnya tuh kayak kasar, jadi bunyinya kruk gitu. Jadi kita ikutkan alurnya gitu, srek kayak gitu. Kalau udah kita cukur, jangan sekali kamu kasih deodoran atau pewangi ketiak, itu akan rasanya itu mungkin ada rada iritasi, agak pedih. Kita diamkan dulu sama 1 harian, jadi kita biarkan dia itu mengering sendiri, memperkecil pori-porinya sendiri. Jadi besoknya boleh kita kasih deodoran.
Jadi kita kan bisa bebas tuh mau pakai mau pakai baju apapun untuk di rumah lah gitu kan. Kalau di luar rumah kan sebenarnya kita wangi. Kamu bisa bayangin setebal apapun baju, kalau udah baunya ketek itu kuat banget, bisa keluar, dia tuh bisa tembus. Kalau kita pakai cabut, usahain tuh pakai pinset ya. Tuh. Bulunya udah mulai panjang ya, guys tuh. Ini udah mulai panjang tuh. Ditarik aja bisa. Aku kadang-kadang kalau apa tuh geram tuh, gemes banget tuh, aku cabutin sendiri tuh. Dapat tuh ya. Tunggu ya. Aku kumpulin ya. Sumpah panjang-panjang banget. Ini udah ada 1 senti kali. Ini aku sengaja nggak panjang, apa tuh, sengaja nggak dicabutin tuh. Gila panjang-panjang. Kalau dicabut, kenapa dicabut? Itu pertama, Allah sakit ya. Tuh. Real ya. Kelihatannya sampai akar-akarnya. Kalau dicabut kita harus pakai pinset. Kita lah cabutin terus. Kalau dicabutin tuh, kelihatan ya guys. Manfaat dari kalau kita cabutin, pertama itu nggak cepat tumbuh, nggak juga bikin pori-pori kita itu iritasi, nggak luka gitu, nggak lelas, istilahnya tuh apa, nggak perih saat kita kasih deodoran atau apa gitu. Kalau kita mau cabut sendiri, mau telaten ya, tuh banyak nih. Nanti terakhir baru kita cukurin ya. Nih lebih panjang-panjang lagi tuh. Kelihatan ya panjang-panjangnya tuh. Ini lebih panjang-panjang lagi. Bisa ditarik-tarik. Sekali cabut banyak. Kalau dicabut nih ada rasa perih-perih, sakit gitu. Daripada gibahin orang, gosipin orang, mending kita bersihin ketek aja. Mending kita ngerjain pekerjaan kita aja sendiri. Yang sibuk bikin konten memasak atau apa, itu lebih bagus lah daripada orang nongki dengan alasannya yang banyak lah, alasannya tuh hanya buat ngegibah doang. Suka ya kalau tuh banyak ya, kelihatan saking dah panjang-panjangnya. Ini hampir 2 cm kali panjangnya. Untung nggak ketiak aku tuh panjangnya tuh hanya di bagian tengah-tengah.
Tuh. Nah, tuh lebih banyak lagi. Nanti ada yang kepo tuh, ada yang sirik tuh, bikin videonya tentang bulu ketek, bikin apa, nggak malu gitu. Ya nggak malu lah, kenapa harus malu? Ini kan membersihkan ketek juga kan, sebagian dari kebersihan kita. Motivasi buat teman-teman yang punya istri, punya pacar, apa, untuk rajin-rajin lah membersihkan ketiak, mencukur, kasih obat biar wangi, biar bersih, seperti itu. Daripada cuman orang lewat diomongin, orang melintas diomongin, nggak berteman diomongin, nggak nyapa diomongin. Kalau kita nurutin orang kayak gitu, pusing, serba salah, bikin males. Yang malu itu kalau kamu jadi penjilat, jadi penjahat, yang nggak tahu diri, ngomongin orang sana sini, tangannya kerja tapi mulutnya ngomongin orang, itu nggak bagus. Jadi pelakor, itu juga nggak bagus. Aduh, ngapain lah kita tuh terlalu pusing-pusing mikirin hidup orang, kalau hidup kita sendiri aja masih repot. Itu antara orang sirik sama orang yang nggak apa tuh ikut-ikutan bikin konten kayak gitu, bikin video kayak gitu, bikin malu. Bikin malu atau nggak mau, nggak punya nyali. Nggak semua orang punya keberanian untuk kita ngomong di publik seperti ini ya. Kalau hanya ngegosip, ngegibah, ngomongin orang, itu baru jagonya cuma di situ doang, nggak ada di tempatnya. Ngomong yang suka nggak jelas, isinya cuma sampah doang. Orang yang terlalu banyakan ngomong, ngumbar kata-kata yang banyak, ngomong sana sini, itu kebanyakan otaknya kosong, betul nggak? Sakit ya, dicabutin panjang-panjang apa ya guys, udah lumayan ya tuh, udah lumayan ya tuh. Aku sebagian tuh. Sekarang kita mau yang terakhir, kita mau coba itu ya, pakai pencukur. Tapi sebelum itu aku kasih itu dulu supaya nggak lecet, nggak pedih pori-pori kita. Kasih bedak boleh, orang biasa kasih kapur sirih malah lebih bagus. Manfaatnya kapur sirih itu kan ada efek panasnya, supaya bulunya tuh mudah rontok, mudah juga mencukurnya kalau kita misalnya pakai mencukur. Jangan lupa sesudah habis dicukur, kita diamkan selama 1 hari dulu supaya kulit-kulit pori-pori kita kembali normal, biar nggak pedih atau iritasi saat kita kasih deodoran. Kalau kamu kasih deodorannya itu, kalau bisa jangan terlalu banyak-banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak-banyak itu bukan bikin wangi, tapi bikin kulit kita tuh jadi keras, kering, ujung-ujungnya nanti kalau kena keringat jadi bubur. Pernah kamu ngalamin kayak gitu kan? Yang ujung-ujungnya nanti tembus ke kaos kita, membekas, jadi keras kaosnya itu. Jadi kalau waktu dicuci itu kan ada kan kaos kita yang di keteknya itu jadi flek
flek yang keras-keras itu, yaitu karena kita penggunaan deodorannya itu terlalu banyak. Kita gunakan deodoran itu seperlunya aja, seperti ini, satu kali aja, set kayak gitu. Makanya sebelum kita pakai deodoran itu, kita buka kan, seperti ini, kita pastikan dulu dia itu udah berputar atau belum. Kalau udah berputar kan otomatis airnya kan pasti keluar, jadi kita gosoknya tinggal satu kali saja, seperti itu, nggak usah banyak-banyak, nanti hasilnya tuh nggak bagus. Oke, kita cukur ya, kita coba ya, karena bulu ketek aku tuh posisinya tuh ke bawah lembut, jadi kita bisa cukurnya gini ya. Wih, kita kumpulin lagi ya. Nih, rambutnya banyak ya, tuh kelihatan ya, tuh panjang-panjang dah rambutnya. Oke, real ya, kita potong, kita kumpulin lagi, kita lanjutin lagi ya. Posisinya karena rambut bulu ketek aku tuh posisinya ke bawah, jadi kita dari atas ke bawah. Kalau kita berlawanan dengan bulu keteknya, kita bersihin dulu, tuh bersih ya. Tuh bersih. Jadi kalau udah bersih kayak gini, nanti kita diemin dulu terus 1 harian. Besok pagi boleh kita kasih deodoran, jadi biar nggak pedih pori-porinya, dan nggak juga jamuran. Ada ketek yang jamuran, ketek yang cepat bau, busuk, keluar bau yang nggak enak, itu udah pasti dia tuh jamuran. Nah, kita mulai lagi ya, sebelahnya kita kasih lagi. Hati-hati buat kamu yang punya ketek jamuran, yang keteknya yang punya bau yang nggak enak. Buat apa gaya kamu keren kalau bau ketek, kan nggak enak juga. Kita mulai. Tuh. Rambutnya ngumpul. Oke, udah ya, nggak usah laju-laju kalau kita bersihin bulu keteknya. Oke, sampai di sini dulu pemberitahuan dari aku. Konten dan video-video aku kali ini tentang bersihin bulu ketek dan cara-cara perawatannya, dan cara-cara gimana menjaga ketek itu tetap wangi, segar, dan fresh. Walaupun buat laki-laki yang nggak pernah cukur ketek tapi dia punya ketek yang bulu panjang, tapi dia tetap bisa dibersihin, dicuci, dibersihin atau apa, tetaplah rajin-rajin memakai deodoran dengan seperlunya, jangan terlalu banyak. Oke, semoga di video kali ini bermanfaat buat kamu yang suka video-video aku ucapkan terima kasih, sukses selalu buat kamu yang lagi kerja, lagi aktivitas di hari ini. Semoga bermanfaat video-video aku, karena di video-video aku hanya untuk motivasi, bukan untuk hal-hal yang buruk. Buat kamu yang selalu berpikiran buruk, minggir, karena kita suka sharing hal-hal yang baik-baik aja. Oke, makasih semuanya. Dadah, sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Terima kasih, like dan komen dan subscribe-nya. Antika Official.